Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan dasar CPNS Batch 2 Penerapan Nilai Akuntabel dan Kompeten oleh Bagus Ginanjar Dwi Putra. Untuk materi yang pertama yaitu akuntabilitas. Sering kita jumpai kata akuntabilitas disamakan dengan responsibilitas. Namun, pada dasarnya konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Nilai perilaku akuntabilitas sangatlah penting. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Pada perilaku akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Tingkatan yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Tingkatan yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Tingkatan yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi. Tingkatan yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder. Penerapan perilaku akuntabel ada beberapa macam. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Pada sebelah kanan, terdapat beberapa contoh perilaku penerapan akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang ketiga, menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas tinggi. Beberapa prinsip untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab atau responsibilitas, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Untuk materi yang kedua yaitu kompeten. Pengertian dari kompeten yaitu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kompetensi menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Berikut merupakan contoh perilaku penerapan kompeten. Yang pertama, berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang ketiga, membantu orang lain belajar, yaitu aktif untuk akses dan transfer pengetahuan atau knowledge access and transfer. Di sebelah kanan merupakan contoh video dalam perilaku penerapan kompeten, yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, dan selanjutnya meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seminar, dan yang ketiga membantu orang lain belajar dengan mengikuti FGD. Unjuk tekad pada materi akuntabilitas dan kompeten. Akuntabilitas dan integritas personal seorang ASN akan memberikan dampak sistemik bila bisa dipegang teguh oleh semua unsur. Pengembangan kompetensi ASN menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar. Melalui kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dapat membangun lingkungan kerja ASN yang akuntabel dan kompeten. Demikian tugas individu dengan materi akuntabel dan kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.